Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke YouTube channel saya. Senang bertemu dengan kamu lagi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang perbandingan antara tinggal di suburb atau di pusat kota. Sebagaimana saya tinggal di Australia selama 9 tahun lamanya, hampir 10 tahun ya. Jadi bisa memberikan sudut pandang saya di mana saya pernah berada tinggal di keduanya ya, di pusat kota maupun yang ada di suburb, sehingga bisa memberikan kamu opini atau sudut pandang saya dan membantu kamu dalam mengambil keputusan mau tinggal di mana, di pusat kota atau di suburb. Keep watching. Saya akan membagikan yang namanya pros and cons saja ya, pro dan kontra tinggal di suburb dan di kota satu persatu. Saya akan mulai dari pusat kota dulu. Apa saja pro-nya? Yang pertama adalah entertainment dan closer proximity dari tempat-tempat yang sekiranya kayak restoran atau entertainment, bioskop gitu-gitu ya, terdekat gitu ya. Jadi cuma bisa jalan kaki saja gitu ya, ke supermarket jalan kaki, mau ke tempat-tempat yang saya sebut tadi jalan kaki, toko-toko Indonesia, ingredients bisa jalan kaki atau bahkan turun ke bawah gitu ya, dari apartemen. Misalnya lapar, mau ke toko atau beli ingredients Indonesia atau ke restoran Indo gitu ya, tinggal ke bawah apartemen terus kemudian beli bungkus dan makan gitu kan. Jadi memang gampang, bahkan banyak di antaranya yang rasanya enak dan juga tutupnya lebih malam gitu ya, lebih lama gitu ya, ketimbang kalau misalkan yang ada di suburb pilihannya lebih limited. Itu yang pertama. Yang kedua adalah public transport yang lebih reliable. Jadi kalau teman-teman tinggalnya di kota, katakanlah kayak di Sydney gitu ya, contohnya yang saya lebih tahu gitu ya, itu teman-teman banyak pilihan moda transportasi dari yang namanya light rail, bus, kereta, itu semuanya ada, atau bahkan jalan kaki. Jadi teman-teman nggak perlu pusing mikirin yang namanya nyetir, driving, atau yang namanya parkir, karena parkir itu bisa benar-benar bikin pusing kepala gitu ya. Aduh, parkir di mana-mana penuh, bukan cuma penuh tapi juga mahal bayarnya gitu ya. Jadi itu yang nomor dua ya buat saya. Manfaat yang ketiga yaitu teman-teman memiliki lebih banyak job opportunities. Jadi misalnya teman-teman katakanlah baru datang fresh banget gitu ya ke Australia, pakai visa WHV atau student visa misalkan atau partner visa. Dan kemudian teman-teman contoh ya kepingin cari kerja, tapi kadang-kadang kalau di pusat kota itu mereka nggak semuanya mencantumkan online. Kayak misalnya kalau teman-teman adalah orang lokal di situ ya, tinggal di sana kan otomatis lebih tahu gitu ya situasi yang ada di sekitaran tempat tinggalnya teman-teman gitu ya. Oh, kayak kemarin baru datang ke restoran ini dan ternyata mereka buka lowongan kerja gitu, ditempel di depan tokonya gitu ya, yang namanya hiring jobs itu. Dan mereka nggak ada tuh di online misalkan. Atau misalnya kemarin aku ke shopping mall ini dan di toko itu, toko sepatu misalkan ada buka untuk hiring people gitu misalnya. Jadi kan dengan situasi itu teman-teman tinggal di pusat kota lebih tahu gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman tinggal di pusat kota itu manfaat berikutnya adalah diverse lifestyle. Jadi secara gaya hidup itu lebih punya banyak pilihan. Katakanlah teman-teman dari misalnya mau ke klinik gitu ya. Di klinik itu ada banyak pilihan kan, yang ini dokternya lebih banyak, ya yang ini lebih murah harganya, yang ini lebih bagus pelayanannya, jadi bisa pilih yang mana yang cocok. Tempat olahraga, misalnya teman-teman suka berenang, yang ini kolam renangnya jorok, yang ini kolamnya lebih bagus, lebih lebih murah harganya, atau Olympic size, jadi punya banyak pilihan di situ. Kemudian yang misalnya kayak kayak tempat-tempat belanja atau misalkan apapun lah itu ya, olahraga, itu tadi tempat makan gitu ya. Restoran Indonesia yang di jalan ini lebih enak daripada yang ada di sana gitu. Dan ini tentunya akan berbeda sekali ketika teman-teman tinggalnya di suburb. Kalau di suburb itu kan lebih limited pilihannya dan juga teman-teman yang namanya mau
ke alternatif lain itu nyetir dulu kemana gitu kan. Jadi baru bisa punya pilihan lainnya. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah lebih yang kayak dia kan kalau di pusat kota itu banyak orang. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka sepi, gelap gitu ya, dengan situasi yang maksudnya nggak banyak orang gitu ya, apalagi teman-teman misalkan baru pindah dari pusat kota ya, dari Jakarta misalkan, dari kota besar, dari Jakarta, Bandung misalkan, terus pindah ke tempat-tempat yang sepi itu biasanya langsung beda gitu, apa namanya, culture shock banget gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di tempat yang rame juga, oh ini sih sama, kurang lebih sama yang kayak saya tinggal gitu. Jadi karena di pusat kota itu lebih higher density, lebih banyak orang yang tinggal di situ, otomatis lebih banyak juga kesamaan dengan tempat tinggal yang teman-teman dulunya tinggal gitu di Indo. Nah, sekarang kita masuk apa saja ke kerugiannya ya tinggal di pusat kota. Yang pertama itu higher cost of living. Jadi misalnya nih, sebenarnya mungkin sama aja gitu ya secara biaya, tapi value-nya yang akan berkurang. Ini kita ambil contoh aja ya, ya contoh lah teman-teman harus browsing sendiri untuk membuktikannya sendiri. Jadi $500 per week itu kalau di Sydney itu bisa dapat yang namanya studio apartment ya, tapi tinggalnya di pusat kota gitu misalnya, dan juga deket sama tempat kerja atau tempat kuliah gitu ya. Nah, kalau dengan $500 teman-teman misalkan ke suburb yang 30-40 menit naik kereta atau bahkan 1 jam itu bisa dapat rumah 3 bedroom, terus juga dapat taman, dapat juga halaman buat parkir, gampang parkir di jalanan juga. Jadi dengan kesempatan yang seperti itu bisa beda banget gitu ya, dari harga yang sama, lokasinya beda, fasilitasnya pun akan berbeda. Itu yang pertama. Kerugian yang kedua yaitu limited space. Ini masih berkaitan dengan contoh yang tadi ya. Jadi karena ya namanya juga pusat kota, cuman seberapa sih gitu ya. Maka dari itu harus dibagi-bagi lahannya dan dipertinggi gitu ya. Jadi dengan $500 ya teman-teman nggak bisa punya rumah yang gede banget kayak yang tadi contoh di suburb, tapi mesti yang namanya kayak apartemen yang kita bilang biasanya shoebox apartment atau kotak sepatu gitu ya, apartemen kotak sepatu, karena saking kecilnya gitu, dan kita harus ngakalin gimana nih supaya nggak banyak barang, gimana nih supaya uh, bisa oke gitu ya, bisa ada space gitu buat lewat-lewat gitu kan ya. Nah, itu sih yang kedua ya. Yang ketiga berkaitan dengan noise dan crowds. Nah, di pusat kota itu kan banyak orang ya kan. Nggak cuman orang yang ada tinggal di sana, tapi juga yang lalu lalang. Artinya teman-teman yang kuliah atau bekerjanya di pusat kota, tapi tinggalnya di suburb, mereka misalkan nyetir. Nah itu kan crowded banget gitu, setiap hari ada motor, ada mobil, ada truk yang mesti lewat, ada ambulance, polisi yang yung 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 gitu kan. Jadi bener-bener bisa sangat berisik gitu. Dan bahkan situasi di banyak apartemen itu yang facing roads, kayak big roads atau big street, di mana banyak sekali pengguna jalan raya yang lewat-lewat di situ. Jadi teman-teman kalau mau kuliah dan mau study itu konsentrasinya bisa mungkin agak buyar gitu ya. Udah lagi konsen gitu ya, tiba-tiba dengar bunyi ambulance. Karena pusat kota pasti deket dong sama rumah sakit, deket juga sama kantor polisi, pemadam kebakaran, itu udah pasti udah langsung ganggu banget gitu kan, dengan noise yang ada. Truk misalnya, ada banyak di daerah-daerah pusat kota yang akses truk itu mesti lewat gitu. Mereka kan harus delivery makanan, ya kan, dan itu bisa sangat ribut gitu. Jadi nggak se-peaceful kalau teman-teman tinggalnya di
suburb gitu sih kalau menurut saya. Sekarang kita masuk ke manfaat tinggal di suburb menurut pendapat saya. Yang pertama yaitu more space. Ini masih berkenaan dengan contoh yang tadi ya. Kalau di kota itu kan yang pasti limited space, ya kan? Tapi kalau di suburb itu more space. Teman-teman dengan harga value-nya beda gitu ya, harganya sama, value-nya beda. Dengan $500 bisa dapat rumah dengan 3 bedroom, apalagi teman-teman punya family, punya suami, istri, anak, bawa orang tua misalkan, itu akan lebih banyak space gitu. Teman-teman mau undang party gitu ya, birthday party atau apa, bisa undang banyak orang gitu ya. Bahkan di pekarangannya tuh bisa party juga di situ, barbekyuan gitu kan. Bahkan di beberapa rumah tuh ada kolam renangnya gitu kan. Jadi bener-bener lebih, suasananya tuh lebih homey gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan lebih affordable. Jadi yaitu tadi, karena dengan uang yang sama ya lebih affordable dong. Bisa 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 punya satu rumah 3 bedroom, otomatis dengan $500 udah bukan cuma menghidupi satu orang aja, tapi bisa beberapa orang yang tinggal di situ. Jadi itu akan memangkas living cost gitu ya. Kemudian yang ketiga itu teman-teman akan berdekatan sekali dengan community. Jadi biasanya ya memang sih nggak kayak di Indonesia persis ya, kalau teman-teman ke tetangga itu bener-bener saling kenal gitu ya, bahkan mungkin gosip gitu ya. Bahkan ya itu negatif ya, tapi yang positifnya let's say teman-teman kalau masak bisa minta cabe gitu ya, saking sedekat itu. Memang di Australia itu nggak deket-deket banget gitu, tapi beberapa tuh bisa kayak gitu gitu. Yang namanya saling antar kue itu bisa kayak gitu. Jadi tergantung pembawaannya teman-teman sih. Kalau teman-teman malu gitu ya, introvert banget, ya mungkin belum tentu gitu ya bisa seperti itu. Atau tetangganya rese banget gitu, belum tentu juga kayak gitu. Tapi pada umumnya ketika teman-teman punya yang namanya tinggal di perumahan kayak gitu, apalagi yang namanya misalkan mereka punya anak, anaknya pergi ke sekolah yang sama dengan anaknya teman-teman gitu, itu bisa bisa jadi teman, orang tuanya pun bisa berteman gitu. Jadi di community itu bener-bener yang namanya close feel. Sementara di apartemen itu orang tuh lebih in and out ya di pusat kota. Kadang tuh orang yang namanya nggak betah gitu ya di apartemen itu bisa pindah kemana. Jadi relationship itu lebih stay gitu loh kalau yang di community. Kebanyakan kan kalau maksudnya di suburb gitu ya. Kebanyakan kalau di suburb itu kan community-nya itu ya orang yang benar-benar punya owner, house ownernya gitu. Si house ownernya itu tinggal di situ, dan apa namanya, chances untuk bisa punya berteman lebih lama gitu ya, itu lebih besar ketimbang yang tinggal di pusat kota. Manfaat yang keempat yaitu lebih kayak peaceful ya, enggak seperti tinggal di kota. Kalau di kota itu kan ya itu tadi yang saya sebut ya, lebih crowded, lebih banyak kendaraan, apalagi kalau tinggalnya bener-bener yang apartemennya tuh facing the road gitu ya, yang ada ambulance, ada mobil polisi, sirine pemadam kebakaran dan lain sebagainya, itu lebih kayak pusing gitu secara polusi tuh, polusi suara gitu kan. Tapi kalau di tempat-tempat suburb biasanya dia lebih hijau, dia lebih banyak pepohonan, nggak banyak kendaraan, walaupun dia misalnya street gitu ya, tapi nggak sebanyak yang ada di CBD gitu. Jadi bisa merasakan lebih tentram lah gitu ya ketimbang yang ada di CBD. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah ada kemungkinan kalau sekolah nya tuh lebih better gitu, better schools daripada yang ada di CBD. Kalau di Australia itu kebanyakan sekolah-sekolah itu pilihannya ada di suburb, dan emang ada sih gitu ya di CBD juga gitu, cuman kebanyakan memang adanya di suburb gitu. Dan di beberapa suburb itu dan di beberapa ketentuan sekolah itu anak-anak tuh nggak bisa yang namanya sembarangan
mau mau sekolah di sini, tapi tinggalnya di sana, itu nggak bisa. Biasanya itu ngelihat dari proximity di mana teman-teman tinggal gitu. Misalkan teman-teman tinggalnya di Sari Hills, berarti Sari Hills itu yang ada itu misalkan Sari Hills Public School, sekolah XYZ gitu. Terutama kalau yang saya nggak salah ya, public school itu ada ketentuannya gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Kerugian berikutnya ketika teman-teman tinggal di suburb itu adalah limited amenities ya. Jadi kalau di CBD itu kan banyak pilihan yang tadi saya sebut ya. Kalau mau ke dokter, klinik yang bagus kemana, tempat berenang yang bagus di mana, atau misalkan supermarket, ada banyak pilihan gitu ya. Tapi kalau tinggalnya di suburb itu nggak banyak pilihan, sehingga kalau teman-teman nggak mau ke supermarket yang ini, harus berapa puluh menit dulu gitu ya ke suburb yang lainnya gitu. Jadi lebih yang kayak gitu sih. Nah, ini masih berkenaan dengan contoh yang tadi gitu ya. Kerugian yang lainnya adalah dependence on cars. Jadi teman-teman tuh karena kemana-mana serba jauh gitu ya, tidak bisa mengandalkan public transport yang ada gitu. Karena biasanya public transport yang bisa lebih reliable itu yang lokasinya di CBD, yang lokasinya di city, lebih banyak pilihannya, akarnya ya yang dituju. Misalkan dari satu central station, dia untuk ke tujuan yang berikutnya, misalnya mau ke Newtown gitu ya, itu busnya itu ada banyak pilihan gitu. Misalnya pilihan 1, 2, 3, walaupun dia nggak cuma ke satu tujuan gitu ujung-ujungnya, tapi ngelewatin si Newtown, misalnya kayak gitu ya, if you know what I mean. Nah, kalau misalkan tinggalnya udah di suburb, itu akan susah banget ngebikin public transport itu reliable, karena dia bisa lama, bisa nggak beroperasi, bisa nggak on time gitu ya. Otomatis teman-teman tuh harus yang namanya dependent banget sama nyetir naik mobil gitu ya. Nah, kalau teman-teman kepingin tahu apa saja detail mendapatkan SIM New South Wales, teman-teman bisa nih tonton di sini. Nah, karena di New South Wales itu ketika teman-teman udah tinggal selama lebih dari 6 bulan, katanya ada kebijakan baru kalau SIM Indonesia atau internasional itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus ambil tes di New South Wales service gitu. Jadi teman-teman harus ambil tes di situ. Nah, kemudian karena dependence on cars, jadinya nggak asik gitu. Aduh, mau kemana? Nyetir dulu ke sini gitu. Jadi yang bener-bener nggak bisa jalan. Kalau di city itu enaknya bisa jalan, dan di city itu nggak selalu kota gedung gitu, nggak selalu. Ada juga balance tempat-tempat yang ada tamannya gitu ya. Jadi bisa lebih kayak jalan, lebih sehat kayak gitu sih. Lebih hemat gitu ya, hemat bensin, hemat parkir, nggak pusing gitu kan. Jadi itu sih kalau menurut pendapat saya. Sekian videonya saya akhiri, mudah-mudahan teman-teman jadi ada gambaran ya, teman-teman punya keputusan yang seperti apa, mau tinggal di suburb atau tinggal di pusat kota. Oke deh, thank you and see you in another videos. Bye!